Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara sekalian, salam sejahtera. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dikondisikan untuk tidak memiliki apa-apa kecuali Tuhan. Bagi Abraham, milik yang paling berharga mungkin dipandang sebagai satu-satunya di hari tuanya adalah Ishak. Tapi Tuhan mau Ishak dipersembahkan untuk Allah. Abraham melakukan tanpa ragu-ragu. Kenapa? Sebab dia merasa tidak memiliki apa-apa kecuali Tuhan, majikan, Yahweh Elohim yang dia cintai. Cinta dan hormatnya kepada Elohim Yahweh lebih dari sayangnya kepada Ishak. Ini pelajaran yang berharga untuk kita, saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman dengan benar, ya, seperti Abraham, tidak merasa memiliki apapun dan siapapun. Ataupun, ya, kalau kita punya keluarga, punya pasangan hidup, punya anak-anak, orang tua, dan lain-lain, cinta kasih kita kepada Tuhan harus melebihi cinta kasih kita kepada siapapun dan apapun. Kalau saudara harus kehilangan keluarga demi iman kepada Yesus Kristus, ya jangan dianggap itu perkara yang terlalu luar biasa, itu standar. Ya, kalau kita kehilangan seseorang demi percaya kita kepada Yesus, itu standar. Jadi kalau ada anak-anak muda yang sekarang sedang berpacaran dengan orang beragama lain, kamu tidak memutuskan hubungan itu, kamu akan kehilangan Tuhan selamanya. Kamu akan binasa. Dan penyesalanmu tidak bisa kamu bayangkan hari ini. Alkitab hanya sebutkan sebagai ratap tangis dan kertak gigi, dan itu mengerikan. Kamu menikah, kamu hanya memiliki kebahagiaan tidak lebih 50 tahun, tapi penderitaanmu kekal di api neraka dan terpisah dari Allah. Oleh sebab itu, ya, kamu harus tegas berkata tidak. Tegas memutuskan hubunganmu dengan pacarmu atau calon pasanganmu yang beragama lain. Tetapi kalau kamu merasa keberatan, ya silahkan teruskan. Tuhan saja tidak memaksa. Tetapi saya ingatkan, kamu akan sangat celaka. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau orang mau ikut dia harus melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Iya, harus melepaskan segala miliknya, yang Paulus katakan menganggapnya sampah itu. Sebab orang beriman itu orang yang kepentingannya hanya Tuhan saja. Itulah sebabnya di gereja mula-mula, bagaimana Tuhan memurnikan kekristenan. Tuhan membuat orang-orang Kristen tidak memiliki apa-apa. Teraniaya, harta dirampas, keluarga ditawan, ya, harga diri diinjak-injak, ya, diikat, di tiang, dibakar hidup-hidup, dilempar di kolosium, di tempat di mana dilepaskan juga binatang buas, ditonton ribuan orang dan menyorakinya. Bayangkan, saudara. Tetapi dengan cara inilah orang-orang memiliki iman yang benar. Nah, banyak orang mengaktualisasi diri dengan mencari kedudukan, pangkat, gelar, harta, penampilan, ya. Bahkan orang-orang yang di lingkungan pelayanan pun juga mengaktualisasi diri dengan mau menjadi pendeta besar, pendeta yang terhormat, bisa menjadi pimpinan di sebuah lembaga Kristen atau gereja atau sinode. Cari panggung. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang belum meninggalkan dirinya dan belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa dikatakan orang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Tentu dalam konteks ini orang merdeka adalah orang yang telah menyerahkan dan mengembalikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Tidak punya apa-apa bukan berarti Anda lalu sengaja menjadi orang miskin. Tidak memiliki apa-apa berarti saudara mau memberikan semua yang Anda miliki untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan tidak berarti diberikan semua untuk gereja. Kita harus memiliki kepekaan bagaimana menyelenggarakan uang ini, mengelola uang kita yang adalah uang Tuhan. Bagaimana menyelenggarakan atau mengelola harta kita adalah harta Tuhan. Kalau orang
beriman yang benar itu benar-benar berhitung ketika mau membelanjakan uang. Bukan soal berapa jumlah uang yang dimiliki, apakah seimbang dengan barang yang dibeli, tetapi apakah yang dilakukan itu menyenangkan hati Allah atau tidak. Atau sebaliknya, kita membeli sesuatu yang oleh karenanya kita bisa menjadi seorang yang terpandang, terhormat, prestis, ya, seperti mengenakan pakaian, memiliki arloji, mobil, rumah, dan lain sebagainya, yang karenanya dia menjadi seorang yang dipandang, terhormat, atau dia merasa diri puas dengan harta yang dia miliki itu. Dan ini pengkhianatan terhadap Tuhan. Saudara, kalimat ini tidak bermaksud memelukai orang kaya, tapi orang kaya memang sukar masuk kerajaan surga karena terkondisi demikian. Maka hal ini disuarakan supaya orang-orang kaya bisa sadar dan bertobat. Kalau tidak, Anda akan menghadapi api kekal. Bukan ngancam. Pernyataan ini juga tidak bermaksud supaya saudara memberi uang untuk gereja. Enggak, bukan. Tetapi supaya saudara memperhadapkan diri benar di hadapan Allah. Jangan sampai saudara tertolak oleh Allah karena dipandang tidak menghormati Dia. Anda mungkin berkata, oh saya menghormati Tuhan Pak. Mungkin Anda berkata begitu. Tetapi dari sikap hidup Anda yang seakan-akan Anda berat atas diri Anda sendiri, berat atas kekayaan Anda, itu Anda sebenarnya meninggikan diri. Nah, kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah pengajaran yang membuat rusak banyak orang, termasuk kita dulu. Pengajaran yang mengarahkan seakan-akan mengikuti Yesus itu memperoleh pintu jalan pertolongan untuk meraih dunia. Nah, ini sesat kita, menjadi sesat kita. Jangan sesat lagi. Ikut Yesus berarti kehilangan segala sesuatu dan menukarnya dengan hanya memiliki Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus kemukakan, seorang pedagang yang menjual seluruh miliknya demi mutiara yang berharga. Ini tindakan barter. Seperti seorang peladang yang menemukan harta di sebuah ladang, dia jual seluruh hartanya demi ladang itu. Bukan karena ladang itu memiliki kesuburan atau ladang itu memiliki nilai apa gitu, tetapi di dalam ladang itu ada kekayaan, ada harta yang terpendam. Jadi kalau kita ke gereja itu karena apa? Karena ada harta yang terpendam, bukan karena gereja itu sendiri. Dan di gereja itu kita harus dididik dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita melucuti diri, melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan belenggu dunia, percintaan dunia dan belenggu dosa yang mengikat daging dan jiwa kita. Melepaskan semuanya, barulah kita merdeka. Ya. Ada orang merasa belum merdeka karena tidak kaya, dia merasa kemiskinan membelenggu dirinya. Kalaupun dia lepas dari kemiskinan lalu kaya, kekayaan tidak membuat dia lepas dari kemiskinan. Sebab kemiskinan yang sesungguhnya itu kemiskinan batin. Anda bisa kaya tapi Anda menjadi pelit, Anda menjadi miskin karenanya. Anda kaya secara materi, tapi Anda tidak memiliki moral seperti yang Allah kehendaki dan Anda terancam hukuman kekal. Anda lebih miskin dari orang miskin. Saudara, orang merasa bernilai dengan arloji bagus, dengan pakaian bagus. Padahal nilai yang sesungguhnya bukan pada benda materi, tapi manusia batiniah yang berharga di mata Allah. Nah, kebenaran-kebenaran inilah yang harus diberikan kepada jemaat, supaya fokus jemaat tidak tertuju kepada perkara-perkara dunia, tapi tertuju kepada perkara-perkara rohani yang bernilai kekal. Sola Gracia.